Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Kembali lagi bersama channel YouTube Bu Ai. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita simak ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf. Sekarang kita belajar tentang gagasan pokok atau ide pokok atau yang disebut gagasan utama. Gagasan pokok adalah inti atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, biasanya itu terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti dari suatu paragraf. Bukan kalimat yang pertama loh ya, kalimat utama. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu merupakan uraian atau kalimat yang berisi tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi, fungsinya gagasan pendukung itu dia sebagai penjelas dari gagasan pokok. Untuk mencari gagasan pokok, kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Ingat ya, kalimat utama itu bukan berarti kalimat yang pertama. Karena kalimat utama itu biasanya ada di awal, bisa di akhir, dan bisa di awal dan di akhir paragraf. Jadi tidak selalu di depan. Ingat ya, kalimat utama itu kalimat yang menjadi inti dalam sebuah paragraf. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari gagasan pokok dari bacaan berikut. Nah, di sini ada bacaan tentang pawai budaya. Ada 3 paragraf. Dan yang pertama kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Begini bacaannya. Menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Ayo, kira-kira mana ya gagasan pokoknya? Ingat, kita harus mencari kalimat utamanya lebih dulu. Ya benar, gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf, yaitu menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Nah, itu inti dari paragraf yang pertama. Jadi, kalimat yang selanjutnya, kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung yang pertama, pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Dan yang ketiga, bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Jadi, gagasan pendukung itu merupakan tambahan informasi untuk melengkapi gagasan pokok. Dia fungsinya untuk menjelaskan sebagai penjelas. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Ayo, kira-kira mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Ayo, yang mana? Ya, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf.
yaitu setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Sedangkan gagasan pendukungnya berada di kalimat selanjutnya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama, dan yang kedua di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Nah, jadi inti dari paragraf ini adalah setiap peserta itu berbaris sesuai rombongannya. Nah, selanjutnya dijelaskan gagasan pendukungnya. Dia sebagai penjelas dari gagasan pokok. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke, bagaimana? Sampai sini sudah paham ya? Itu tadi penjelasan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, intinya gagasan pokok itu adalah inti yang dibahas dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat penjelas dari gagasan pokok. Diingat-ingat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.